Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Mereka Oke, kita mulai ya. Waktu sudah 14.59 mau menuju jam 3. Di jadwal hanya sampai jam 4. Jadi padat sekali. Jadi saya sapa dulu. Terima kasih Mas Tio sudah sempat hadir. sama-sama Mas Aryo. Mbak Megan dari Kemenq, ya. Perpustakaan Kemenq, perkenalkan saya Aryo dari Badan Keahlian DPR, ditugaskan untuk memoderasi acara ini. Selamat datang di acara Ngobras ke-17. Ini acara ngobrol bareng santai ya. Apa artinya Ngobras itu nih? Ngobrol bareng Bareng sobat sobat baca. baca. Saya ingatnya santai gitu. Jadi ini acaranya Kemenq, apa namanya, programnya Kemenqlib. Cuman di edisi 17 ini bekerja sama dengan Perpustakaan DPR RI, penerbit Grasindo, dan teman-teman KPR DPR ya, untuk menyelenggarakan bedah buku Becoming Power Human. Nah, ini buku ini sangat menarik ya, Udah sangat menarik sekali. Tapi nanti Mbak kita Mega lihat juga akan yang masih satu saha aku Ica WA ke ibu jadi nanti malam dibikin. bocor ya, bocor. Bocor. Nah, jadi teman-teman yang ingin gabung ke Kemenqlib dan apa namanya, KPR DPR, bisa lihat IG-nya ya. Nanti di post di apa namanya, di kolom komen gitu. Nah, kemudian ada juga nih surprise ya, nanti setelah diskusi ini ada apa namanya, ada ini ya, apa namanya, voucher dari Gramedia, tapi nanti setelah acara saya akan umumkan lagi. Jadi nanti ada challenge, teman-teman yang hadir di sini baik yang di teater maupun yang di Zoom, posting IG story tentang acara ini. Yang di tag nanti ada Bentang Pustaka, ada Kemenqlib, ada Perpustakaan DPR. Nanti dapat hadiah 1 buah buku Becoming Power gitu. Mungkin 2 deh, karena saya beli 2, jadi saya kasih 2. Saya beli 2 buku ini, kemudian eh, saya kasih 1 lagi dari saya pribadi. Nah, tapi kalau yang mau tertarik beli juga, beli buku yang original ya, ini saya harus share screen dulu. Bentar. Tadi mana ini? Ya, ini bisa dibeli bisa di Mizan Store, bisa di toko berwarna hijau, kemudian juga toko berwarna oranye dan toko berwarna ungu. Harganya 75.000, 75.000, 6.550. Sebagai pengantar, jadi buku ini adalah bukan tentang Ubermensch-nya Nietzsche ini. Ini orang salah bicara, salah ini, salah salah menangkap persepsi ini. Dikiranya dia kan manusia yang melampaui, ternyata manusia yang punya skill beradaptasi. Hampir mirip sih sebenarnya. Jadi buku ini tuh ditulis dalam tiga tiga jenis gaya bahasa ya, bahasa reflektif, kemudian bahasa mentoring, dan bahasa satu lagi itu bahasa naratif, karena ada pengalaman juga gitu. Jadi bukunya menarik sekali. Kemudian semuanya berkaitan dengan AI. Nah, apakah AI-nya jadi ancaman, menjadi teman, atau menjadi apapun? Itu tergantung si power human ini. Nanti Mbak Megan akan menjelaskan dengan detail mengenai ini. Nanti teman-teman siapkan ya pertanyaan-pertanyaan, karena mungkin ini akan jadi eh, diskusi yang menarik ya. Temanya sangat dekat dengan kita, bahkan
nanti kita bisa menyadari apakah posisi kita terhadap AI itu apa? Hanya pemakai prompt kah? Atau kita berkolaborasi atau kita justru malah memanfaatkan AI itu. Nah, sekarang AI itu jadi apa ya? Jadi perbincangan ya. Saya barusan dari TikTok iseng-iseng TikTok Live orang bicara AI kemana-mana bicara AI bicara AI. Ada bahkan AI ya kayak N8N itu kemudian kita bisa bikin AI kita sendiri gitu. Wah itu kalau nggak dimanfaatkan sayang sekali itu. Kita akan bedah ini dengan Mbak Megan dan Mbak Tio. Mbak Megan ini dari Kemenkulip tampaknya punya track record yang apa namanya yang berpengalaman ya mengenai Banyak. mengulas buku. Dan Mas Tio adalah penulis buku Becoming Power Human yang juga seorang CEO dari Inspigo. Nggak diragukan lagi. Teman-teman sekalian nanti siapkan eh, pertanyaan terbaik ada hadiah dari saya buku ya gitu. Mbak Megan ada waktu 20 menit untuk mengulas kekurangan, kelebihan dan kemantapan dari bukunya Kemantapan bukunya ya. Mas Tio Guritno. Iya. Mbak Megan 20 menit saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau di tempat saya lagi hujan, alhamdulillah. Semoga semua yang ada di ruangan Zoom ini juga, walaupun dalam kondisi apapun, tetap dalam kondisi baik ya, tetap semangat. Apalagi menjelang weekend ya. Ini menyapa lagi. Halo Mas Tio dan halo Mas Aryo dan teman-teman Sobat Baca Kemenkulip semua. Sebelumnya aku izin untuk coba share screen ya. Oke, 20 menit berarti ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Bentar. Oke. Ya, jelas Mbak. Oke, terima kasih. Oke. Selamat sore lagi Sobat Pustaka, Kak Tio, dan rekan-rekan semua Perpustakaan DPR ya, dan Kemenkulip, dan seluruh audiens mungkin ada yang dari umum juga yang hadir di sore ini. Semoga semua dalam keadaan baik, dan aku kali ini juga dapat kesempatan, kebetulan kemarin sempat ditawarin untuk coba review buku, dan ini sebenarnya pengalaman pertama aku untuk ikutan ngobrol bareng Sobat Baca kayak gitu ya. Dan alhamdulillah buku yang pertama kali aku coba bedah di Ngobras ini adalah bukunya Mas Tio yang alhamdulillah juga udah hadir di sini, yaitu Becoming Power Human atau Manusia Berdaya di Era AI kayak gitu. Sebenarnya dalam 20 menit ke depan aku juga nggak akan yang terlalu membedah kelebihan, kekurangan, cuman memberikan gambaran apa yang aku dapatkan dari buku ini gitu ya. Dan sebenarnya ini juga aku membacanya super kayak tadi sama kayak Mas Aryo kayaknya 3 kali 24 jam ya. Ya kan kayak gitu karena baru dapat juga. Jadi alhamdulillah tapi semoga bisa tersampaikan dengan baik dan nanti juga pasti akan dibantu banyak lengkapi juga lebih mendalamnya juga sama Mas Tio ya Mas, mohon izin. Seperti itu. Oke, sebelumnya izin kenalan dulu. Aku Megan, Sobat Baca Kemenkulip. Jadi Kementerian Keuangan punya perpustakaan dan aku jadi salah satu sobat bacanya yang hari-harinya sebenarnya bekerja sebagai humas di DJPPR. DJPPR itu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya mengatur, mengelola risiko dan utang negara seperti itu. Dan sekarang juga lagi aktif di kepengurusan komunitas buku di luar kantor yaitu Indonesia Book Party kayak gitu. Kemudian di kesempatan kali ini aku juga mau mengenalkan Mas Tio lagi. Sebenarnya siapa sih yang nggak kenal Inspigo ya awalnya? Saya taunya Inspigo itu sebenarnya karena podcast-podcastnya Mas. Ya, Kemudian pas ngulik lagi ternyata itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar podcast. Itu jadi kayak sebuah platform tersendiri ya Mas ya. Mohon maaf kalau bisa dikoreksi silahkan kayak gitu. Jadi
teman-teman juga mungkin sudah jauh lebih banyak tahu tentang Inspigo kayak gitu. Dan yang istimewa ini, Kak Tio ini bukan orang baru di dunia teknologi ya, karena memang tadi yang disebutin juga sama Mas Aryo, pengalamannya di Silicon Valley terlebih itu udah lebih dari 9 tahun ya, 12 tahun mungkin kalau di bukunya kalau nggak salah kayak gitu. Itu adalah pengalaman yang luar biasa yang banyak juga akhirnya dibagikan di bukunya Mas Tio sendiri yang akan kita bahas hari ini. Jadi sudah banyak terlibat pastinya dan pengalaman di teknologinya juga pasti banyak seperti itu dan akhirnya itulah yang melahirkan buku Becoming Power Human. Dan oke, mungkin kita akan mulai sedikit ya kayak tadi yang udah dibahas juga. Sebenarnya AI ini udah ada di sekeliling kita saat ini dan semua pelatihan, topik-topik yang dibahas kayak tadi yang diceritain Mas Aryo juga buka TikTok bahasnya AI dan jujur aku pun juga setiap hari pasti nggak jauh-jauh dari menggunakan AI gitu untuk membantu tugasku sehari-hari kayak gitu. Dan aku juga pengen tahu dong misalnya teman-teman bisa chat mungkin di kolom komentar seberapa dekat sih teman-teman atau seberapa dekat sih kita dengan AI kayak misalnya 1 itu jarang banget pakai AI atau belum kenal atau 5 adalah hampir setiap detik. Jadi coba 1 sampai 5 kira-kira seberapa dekat sih teman-teman sama AI kayak gitu. Boleh boleh boleh. Coba penasaran. Soalnya bisa aja ternyata emang nggak pernah pakai AI atau bisa aja ternyata emang hampir setiap hari, setiap detiknya kita ketergantungan bahkan sama AI kayak gitu. Boleh, boleh. Aku sambil lihat gimana ya. Oke nih. 1 sampai 5. Oke, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 8. Baik. Oke, ada yang 3, ada yang 2. Oke, ada yang 1. Oke, nggak apa-apa. Macam-macam berarti beda-beda semuanya. Tapi tadi balik lagi kalau misalnya reflektif ke aku sebagai humas di DJPPR yang tugasnya harus hampir setiap hari harus menyederhanakan pesan-pesan yang atau kebijakan tentang keuangan negara yang agak kompleks. Aku juga bekerja sama dengan AI ya istilahnya untuk bisa menyederhanakan si pesan-pesan itu agar sampai ke masyarakat dengan lebih mudah diterima kayak gitu. Oke, dan inilah buku yang eh ditulis oleh Kak Tio atau Mas Tio Guritno. Jadi tadi kita sudah lihat ya ternyata banyak juga teman-teman yang memang sudah terpapar oleh AI di keseharian kita. Tapi kalau misalnya kita reflektif atau balik lagi ke tahun 2000-an, Kak Tio ini banyak menceritakan pengalamannya seperti yang bisa dibaca juga di layar tentang sinopsisnya. Bahkan di awal, kalau misalnya kita balik lagi ke tahun 2000-an awal, di awal itu kita pasti kita dipaparkan oleh dunia digital kayak gitu. Kayak dan media sosial pun pasti cuman sebatas Facebook atau MySpace kayak gitu. Aku nggak punya sih MySpace, cuman kayak Friendster aku punya kayak gitu. Itu yang zaman awal 2000-an kayak gitu. Dan kalau misalnya sekarang kita malah seringnya dengar kata istilah digital detox lah atau mental health awareness kayak gitu dan ini udah sangat-sangat ngetren kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh ya awal-awal 2000-an nggak ada tuh yang istilah mental health kayak gitu karena orang-orang nggak terlalu aware dengan hal itu kayak gitu. Dan kemudian kalau di buku ini tuh Katia tuh mengalami atau melihat langsung dan menghadapi keresahan itu sendiri makanya lahirlah buku ini. Kayak aku ingat kayak Katio tuh di awal-awal menceritakan temannya gitu ya, menceritakan temannya yang ada yang cerita ke Katio kalau dia tuh lagi detox medsos kayak gitu. Dan alasannya tuh ya manusiawi aja karena kalau misalnya dia lihat atau update kalau misalnya dia lihat update kehidupan teman-temannya, dia tuh jadi merasa kok gue gini-gini aja gitu ya, kok gue nggak berkembang kayak gitu. Jadi sebenarnya media sosial yang awalnya cuma buat interaksi atau untuk mengupdate kabar yang sederhana, jadi hadir untuk membanding-bandingkan perbedaan atau perbandingan sosial yang melelahkan gitu, yang membuat kita merasa kecil, kehilangan arah dan bahkan nggak percaya diri lagi kayak gitu. Sampai akhirnya di situ di buku itu juga Kak Tio menyimpulkan kalau ternyata si kehadiran teknologi atau media sosial di zaman sekarang
itu bukan cuman sekedar alat, tapi itu membentuk mentality manusia kita, membentuk mentality manusia atau membentuk mentalitas dan identitas kita sendiri kayak gitu. Dan buku ini juga diterbitkan oleh Bentang Pustaka dan baru banget terbit ya Kak ya. Jadi di bulan Oktober ini kan Kak ya, kalau nggak salah ya, di bulan Oktober ini. Jadi kayak teman-teman bersyukur juga, alhamdulillah kita punya kesempatan nih untuk bisa ngobrol langsung dengan Kak Tio, dan tadi juga disampaikan Kak Aryo kita bisa dapat buku ini secara cuma-cuma kalau ikut challenge-nya ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dari semua keresahan dan kesadaran bahwa teknologi ini sudah membentuk mentalitas kita, Kak Tio itu mengajak kita untuk merenung lebih dalam lagi, kayak di tengah kebisingan atau di tengah banyaknya perkembangan zaman AI pun beragam banget yang kita bisa pakai untuk video ada sendiri, untuk bikin PPT ada sendiri, untuk sekedar chat GPT atau Gemini juga ada sendiri, untuk teman diskusi, untuk bikin research pun ada sendiri. Dan dari sebanyak itu pertanyaannya adalah kembali lagi, jadi sebenarnya apa sih esensi sejati dari menjadi manusia kayak gitu. Itu sebenarnya inti dari si buku ini sendiri kayak gitu. Jadi bagi sobat pustaka, misal teman-teman sobat pustaka selama ini mungkin merasa overwhelmed atau sedang mencari arah, aku ada di mana atau aku bagaimana bisa hidup berdampingan dengan AI, buku ini pas menurutku, karena bukan membahas AI atau teknis AI yang berat gitu. Memang ada sedikit tips, bukan sedikit, memang ada tips-tips untuk membuat prompt yang baik ada, tapi nggak teknis membahas seperti itu. Jadi ini lebih, kalau aku baca buku ini tuh kita seperti sedang coaching atau sedang mentoring dengan kakak yang sudah memiliki pengalamannya banyak banget kayak gitu ya. Dan kita dibantu dengan buku ini menjadi teman perjalanan untuk diri kita sendiri, menemukan diri kita sendiri kayak gitu lah. Jadi memang ini kalau genre-nya tadi non fiksi self development kayak gitu sih. Oke. Nah, si buku yang sangat bermanfaat ini terbagi menjadi 7 bagian ya kalau nggak salah. Sebentar, aku nextin dulu. Sorry. Nah, ini. Nah, bagian satunya mana? Pokoknya di bagian satu itu, maaf hilang ya si PPT-nya ini. Nah, itu pokoknya hilang. Ya, bagian satunya itu dia sorry. Oke. Aku munculkan semua dulu. Oke. Di bagian satu ini sambil aku lihat lagi judulnya. Oke, ini disrupsi itu biasa, respons kita lah yang menentukan. Jadi kalau di sini tuh banyak diantarkan, kita dibuka dulu mata kita tentang awal mula kenapa buku ini bisa terbit, tentang bagaimana dari masa ke masa kita akan terus menghadapi perubahan, karena perubahan itu suatu keniscayaan tentunya. Kayak awal era tadi yang aku bilang di 2000-an kita dihadapkan dengan adaptasi untuk mengubah kebiasaan kita dari analog ke mengklik gitu ya, ke dunia digital itu sendiri. Kemudian sekarang setelah beralih dari dunia kita dipaksa untuk mengklik, kita harus lagi dihadapkan lagi dengan AI kayak gitu. Dan itu adalah adaptasi-adaptasi yang perlu kita lakukan gitu. Perubahan-perubahan itu akan ada, tapi kita yang manusia yang harus itu mampu beradaptasi. Lalu di bagian 2 itu ada AI fluency atau bahasa baru dunia kerja. Ini banyak jelaskan tentang pengaruh AI masuk itu seperti apa, dan ada di antara kita itu bagaimana. Di sini kalau nggak salah aku sempat nulis juga catatan-catatannya. Di AI fluency ini atau di bagian kedua ini kita juga diberikan tips tadi yang aku sempat singgung juga, bagaimana menulis prompt yang baik itu seperti apa. Kita ada treatment-treatmentnya sendiri, ada tentang clear framework kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kita harus fokus membahasakan prompt kita agar dia mengerti bahasa manusia. Jadi nggak sekedar kita menulis prompt itu
tolong berikan ide membuat ide acara yang menarik untuk Sobat Pustaka kayak gitu. Itu akan pasti sangat general dan sangat luas kayak gitu sih ide-ide yang diberikan oleh si AI yang kita ajak kerjasama atau kita ajak berdiskusi. Tapi kalau misalnya kita bisa menempatkan diri kita atau memperjelas maksud kita dengan clear framework yang diusulkan oleh Katio itu atau yang disarankan oleh Katio itu, kita bisa mempersempit AI itu sendiri. Jadi dia akan lebih detail dan lebih fokus dengan apa yang kita mau kayak gitu. Tadi si clear framework itu kita fokus di konteks, kita tentukan lengthnya atau panjangnya seberapa, terus kita ekspektasinya apa nih, misalnya ekspektasinya keluarannya tadi misalnya balik ke acara yang contohnya tadi, kita cuman butuh acara misalnya dalam 2 jam, dan konsepnya itu dibentuk dalam satu narasi, cukup kayak gitu, itu untuk membatasi si AI berpikir terlalu general kayak gitu. Dan audiensnya clear, A-nya itu audiens kayak gitu. Kita tentukan juga siapa sih audiens yang akan menghadiri acara kita. Lalu refine, kita lakukan revisi-revisi terus terhadap prompt kita atau terhadap hasil dari si AI itu sendiri kayak gitu. Jadi di bagian kedua ini kita dibilang kayak itu kita berpikir AI first, baru bekerja dengan memvalidasi gitu. Kita bekerja untuk memvalidasi apa yang dikerjakan oleh AI. Dan kita harus menjadi konduktor dari si teknologi itu. Karena yang aku ingat, bayangkan kita ada sekian banyak AI atau sekian banyak unsur-unsur dari AI, dan kitalah yang mengorkestrasikannya seperti itu. Kemudian di bagian ketiga itu tentang strategi mengelola fokus, energi, dan alur kerja. Nah, di sini tuh dipecah ya, masing-masing itu tuh dibahas mendetail tentang kalau fokus itu yang saat ini menjadi mata uang kalau nggak salah, yang dimana berarti itu yang harus kita utamakan. Dan energi, kemudian alur kerjanya juga itu dibahas satu persatu seperti itu. Dan aku juga suka, sedikit nambahin, aku juga suka di setiap babnya itu atau di setiap bagiannya itu Katio menambahkan refleksi di mana kita bisa eh nggak cuman dikasih tips, tapi kita juga coba kamu bayangkan diri kamu sendiri, kamu bisa tuliskan refleksi-refleksinya terhadap dirimu seperti apa, sehingga kita tadi yang aku bilang, buku ini menemani kita menemukan diri kita sendiri, karena itu di setiap akhir part atau di setiap akhir bagian tuh kita minta coba kamu jabarkan dirimu sendiri itu seperti apa based on apa yang sudah aku jelaskan lah kayak gitu kurang lebih. Dan ada QR code-nya yang dimana kita bisa simulasikan di Inspigo sih. Tapi Kak sebenarnya jujur aku belum coba. Nanti akan aku coba ya Kak. Yang QR code di setiap bagian itu bisa ada simulasi-simulasinya dari Inspigo. Itu sangat membantu sih harusnya ya. Kemudian di bagian keempat itu ngomongin skill set dan system set. Jadi skill setnya itu Katio menjelaskan apa-apa aja sih skill basic atau core muscles yang harus kita miliki kayak gitu untuk beradaptasi atau untuk bisa beradaptasi dengan AI ini sendiri gitu. Dan banyak dijelaskan apa-apanya saja dalam buku itu. Kemudian di bagian 5-nya itu tentang masterpiece mindset. Di mana itu menekankan bahwa setiap kita adalah ya penciptanya itu sendiri, maksudnya kita yang bisa membuat karyanya itu sendiri gitu. Jadi intention setiap orang adalah pembuat karya kayak gitu. Kemudian di bagian 6 ada AI dan transformasi dunia kerja. Ini bagaimana kita atau teman-teman yang mungkin ada di dunia kerja atau mungkin kuliah itu bisa memanfaatkan AI gitu, part-part apa yang bisa diselesaikan dengan AI dan menjadi lebih efisien kayak gitu kalau di part refleksinya tuh seperti itu. Kemudian ditutup dengan bagian 7, ketika semua kita sudah bisa mengorkestrasikan, kita becoming future ready lah kayak gitu. Ketika harmoni masa depan dimenangkan oleh mereka yang mampu memadukan AI dengan kebijaksanaan manusia, ya kita sudah siap untuk selalu menghadapi perubahan gitu. Ini bagian-bagiannya. Bagian satunya tadi yang nggak ketulis di sini, cuman itu sebagai pengantarnya kayak gitu. Dan setiap bagian ini memang dibahas mendetail dan diberikan refleksi tadi yang aku sempat sampaikan juga.
Dan kemudian kalau kita bertanya siapa sih yang harus sebenarnya membaca buku ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya Kak Tio di awal menjelaskan sih siapa yang harusnya membaca buku ini, tapi menurutku ini bisa untuk semua gitu, terutama tapi memang untuk teman-teman yang saat ini merasakan kondisinya sedang overwhelmed dengan dunia yang terlalu cepat, terlalu bergerak kayak gitu. Dan sering juga aku punya teman-teman beberapa yang bolak-balik detox sosmed kayak gitu ya, detox medsos kayak gitu. Terus karena memang ada bagian dari dirinya yang merasa tertinggal seperti itu, dan mungkin yang merasa sedang stuck karena di era disruption ini bingung mau melangkah kemana, atau di era disruption ini juga ya aku kok gini-gini aja, ini tuh cocok untuk kita yang merasa seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi melihat atau mencari arah yang lebih clear di tengah semua kebisingan ini, ya this book is for you gitu lah pokoknya ya. Kemudian, nah ini tadi sebenarnya aku mau menekankan ini juga sih, kenapa buku ini menjadi relevan untuk kita yang sedang berada di dunia profesional. Karena kita-kita ini yang ada dunia kerja, atau mungkin aku yang merasa demikian ya, tuntutan pekerjaan itu juga banyak, dan dengan hadirnya AI dan kita yang berdampingan dengan AI, itu akan sangat membantu mengefisienkan pekerjaan kita kayak gitu. Kayak misalnya simpelnya, kalau sebelumnya aku melakukan misalnya monitoring media itu harus dibaca satu-satu semuanya. Sekarang aku minta AI untuk menyaring dulu, baru aku yang melakukan validasi atas tone berita yang misalnya dia tentukan kayak gitu. Jadi memang banyak part dari pekerjaan kita yang sebenarnya bisa dibantu oleh AI. Tapi kembali lagi, di buku ini juga dijelaskan kalau kita sebagai manusia atau kita sebagai si orkestratornya itu, kita lah yang menentukan arahnya awalnya di mana gitu. Kemudian baru masuk AI. Jangan sampai si AI ini, jangan sampai kita datang kosong gitu sebenarnya gitu ya kalau nggak salah ya. Jangan sampai kita datang kosong terus kita minta AI menentukan arah kehidupan kita, itu jangan sampai. Tapi kita yang harus reflect lagi ke diri kita yang tahu kita mau kemana, kita yang tentukan arahnya, baru kita minta AI untuk memperkaya itu. Jadi supaya menjadi kerja kolaborasi dan lebih kreatif kayak gitu sih. Kemudian ya, ini sebagai closing juga di buku ini. Jadi dunia itu tidak butuh manusia yang sekedar cepat, tapi dunia butuh lebih banyak manusia yang sadar. Kayak gitu. Jadi kita harus tadi balik, kita harus tahu arahnya kita mau kemana. Kita harus tahu diri kita sendiri, kelebihan kita apa. Baru kita bisa tidak sekedar cepat, tapi lebih bijak dalam menggunakan AI kayak gitu sih. Jadi power human adalah manusia yang sadar arah, mengenali kekuatan, dan berkolaborasi dengan teknologi gitu, tanpa harus kehilangan jati diri kita sendiri. Di Kementerian Keuangan, di DPR, atau dimanapun kita berada, jadi ayolah kita fokus jadi arsitek etis data gitu ya, yang terhadap informasi itu juga. Jadi kita gunakan AI untuk mencapai kecepatan, tapi kita pertahankan jiwa kita sebagai human untuk membangun terasi itu sendiri, atau kejujuran secara intelektual kayak gitu sih. Oke, itu aja mungkin dari aku sementara ini. Pada intinya aku suka buku ini dan aku Mantap. merekomendasikannya. Kemudian pertanyaan tadi tentang misalnya di paparan atau di broadcast tentang acara ini kan tentang bagaimana AI bisa mempengaruhi pikiran dan pekerjaan manusia, dan apakah peran manusia itu akan tergantikan, itu tuh akan terjawab di buku ini gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Aku kembalikan kepada Kak Aryo dan Terima Kak. kasih Mbak Mega. Kasih Mbak Megan. Terima Thank you. Ada kasih. bab 6 itu yang paling membuat ketar-ketir Mbak Megan. Iya, AI betul. dan transformasi kerja. Betul. Apakah kita tergantikan nih Kak Aryo? Iklan-iklan TikTok itu sekarang ini deh, apa namanya, mengancam banget. Jika Anda pengusaha, Anda bisa memangkas pengeluaran dengan cara tidak meng-hire 5 sampai 6 pekerja dengan AI saja. Waduh. Iya, makanya kayak wah, itu bikin panik sih pasti kalau cuma lihat kontennya ya Kak. Iya, itu ya kita nggak tahu ya, perkembangannya cepat sekali ya gitu. Betul. Baik Mbak Megan, terima kasih. Transformasi teknologi
mengubah perilaku masyarakat. Betul. Tapi AI ini dia dia bergerak lebih cepat daripada etika itu, daripada value. Nah, ini Mas Tio sudah eh, menuliskan banyak di buku ini, terutama di bab yang mengenai rasa, makna dan sebagainya. Tapi biar Mas Tio yang menjelaskan sendiri. Betul. Kita menunggu pertanyaan dari teman-teman. 3 pertanyaan saya buka. Kemudian Mas Tio akan menjawab sekaligus. Baru ke sesi berikutnya 3 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Jika raise hand, kemudian perkenalkan nama, langsung ke pertanyaannya saja. Ibu Nike, silakan Ibu Nike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Sukabumi. Saya mendapatkan link ini dari Grup Pustakawan Indonesia ya Pak. Eh, Terdengar nggak Pak suara saya? Terdengar jelas, Bu? Ya, eh, untuk Ibu narasumber, saya sambil bekerja Bu, sambil mendengarkan, karena memang sudah banyak yang membahas tentang AI ini. Eh, Terkadang tidak ada waktu untuk bertanya karena banyak sekali yang bertanya. Kebetulan nih hari ini ada kesempatannya. Ibu, saya hanya ingin bertanya saja ya. Kan saya juga sambil mengajar ya Bu ya. Kemudian juga saya banyak kebutuhan di bidang pekerjaan. Sampai sejauh mana sih Bu ukuran kita itu apa kalau hubungan manusia sama cinta gitulah, kebutuhan akan AI ini ukurannya gimana sih Bu? Berapa persen gitu kita ini butuh terhadap AI gitu? Karena kan ini juga nggak bisa dipungkiri ya Bu. Kalau kita buka Google aja sekarang keluarnya Meta AI gitu. Jadi apa? Memang mempermudah, hanya segimana Bu ukurannya kita ini untuk menggunakan AI dalam rangka kita nanti membuat seperti misalnya makalah, seperti kita cari definisi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu pertanyaannya yang mudah-mudah saja, tapi ini memang saya ingin bertanya kepada Ibu ya. Saya tidak membedah bukunya Bu, itu saja Bu. Terima kasih Baik, Bu Pak Nike. Aryo. Bu Nike, itu jawabannya lebih enak dijawab sama penulisnya. Oh iya, mangga, Oh, mangga. nah, Ya, itu tadi bicara tentang cinta, rasa, dan ya, proyeksi AI ya, seperti apa. ya. Baik, dari teater dulu deh, boleh. Siapakah yang dari teater nih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki. Izin bertanya terkait dengan buku yang barusan dibedah terkait dengan Becoming Power of Woman. Di sini ingin saya tanyakan terkait dengan apakah di dalam buku tersebut ada tool khusus yang dimana yang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas untuk teman-teman dengan kebutuhan khusus, karena berbicara AI tentu bukan saja kita yang bisa beradaptasi secara langsung dengan AI, tapi teman-teman yang berkebutuhan khusus pun sama ingin jauh seperti kita untuk bagaimana menelusuri berbagai macam informasi atau yang ada dalam buku itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tentang inklusivitas ya di AI. Apakah ada khusus untuk secara inklusif gitu? Kita ke Ibu Eni, silakan Ibu Eni pertanyaannya. Ya, terima kasih. Izin bertanya kepada penulis. Izin sebentar. Tadi kan ada ungkapan dunia tidak butuh manusia yang sekedar cepat, tapi dunia lebih banyak dunia butuh lebih banyak manusia yang sadar. Kami mohon itu penjelasan dari penulis tentang hal tersebut. Dan kami juga ingin bertanya untuk anak-anak sekolah dasar, apakah AI itu penting bagi pembelajaran mereka, terutama ketika mereka harus
mengetahui teknik-teknik dasar seperti misalnya menghitung atau menghafal atau apa gitu. Apakah itu akan lebih mempermudah atau malah lebih membuat mereka kecanduan karena hal-halnya itu udah dibantu gitu, tidak berpikir dengan mereka sendiri tapi dibantu oleh alat. Mohon izin kepada penulis. Terima kasih. Wah, pertanyaan yang ketiga kritis sekali itu. Yang pertama soal filosofis ya, kesadaran. Yang kedua tentang praktis, bagaimana eh, anak-anak terutama sekolah dasar itu memanfaatkan AI itu baiknya seperti apa. Silakan Mas Tio, kemudian nanti Mbak Megan bisa menambahkan. Silakan Mas Tio. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Bu Nike ya. Jadi sebetulnya kalau ukuran tadi harus sejauh mana gitu. eh, Setiap orang beda-beda gitu. Tapi yang saya tulis di buku yang menurut saya penting itu adalah kita sebagai manusia jangan lupa loh kita memang eh, kita harus tahu tujuan hidup kita mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya kita dalam melakukan satu pekerjaan tujuannya itu kita mau mau menjadikan pekerjaan ini seperti apa gitu. Jadi salah satu eh, bab yang saya tulis itu tentang masterpiece mindset gitu. Masterpiece mindset artinya apa? Artinya dalam kita membuat sesuatu, kita tuh berkarya membuat sebuah mahakarya gitu. Jarang kita sekarang dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu dengan hati, dengan ketulusan gitu, dengan energi yang baik. Jadi menganggap itu sebagai sebuah mahakarya yang pada akhirnya kita juga akan bangga dengan karya kita itu. Nah, seberapa jauh AI masuk dalam situ kita, kalau menurut saya kita harus bisa melihat dulu ini kita mau membuat seperti apa gitu kan. Kita misalnya simple lah, misalnya sebuah presentasi gitu. Nah, presentasi itu kita akan buat audiensnya akan seperti apa, terus presentasinya seperti apa yang mau kita utarakan, apa yang mau kita sampaikan, benar-benar kita kita rasakan dan itu menjadi sebuah karya gitu, bukan hanya sekedar presentasi. Karya meaning atau mahakarya di mata saya itu sesuatu yang membanggakan kita yang saya bisa cerita juga nanti ke teman-teman saya, oh saya habis presentasi ini nih, ini sangat-sangat apa berkesan buat saya sendiri dalam menyiapkannya dan orang-orang juga punya memorable experience gitu ya terhadap presentasi tersebut gitu. Jadi menurut saya itu jangan sampai hilang karena justru itulah kekuatan manusia. Nah, AI bisa membantu kita untuk bisa mencapai ke titik itu. Nah, sekarang banyak istilah namanya work slop atau AI slop di mana ya kita prompting-prompting aja jadi selesai udah kirim gitu misalnya ke manajer kita atau ke teman kerja kita yang pada akhirnya kita pertama nggak ngecek gitu ya, kedua mungkin nggak merasakan juga tadi tidak membuat sebuah mahakarya gitu ya mindsetnya gitu sehingga ya pada akhirnya nanti teman-teman yang lain atau misalnya manajer kita atasan kita melihat ini kok gini sih gitu. Ini orang ngerti nggak sih gitu. Terus akhirnya ngulang lagi dan pada akhirnya itu jadi menjadi eh, malah bukan membantu AI-nya malah menyusahkan orang lain gitu kan. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi sebetulnya menurut saya paham tentang apa yang kita mau lakukan, mau membuat karya apa, ujungnya seperti apa, imajinasi manusia itu tetap perlu di area itu dan tools untuk membantu kita mencapai ke sana itu sekarang sudah banyak. Dan yang dulu mungkin kita perlu bantuan 3 orang, 2 orang, sekarang mungkin sendiri bisa gitu ya dengan berbagai macam tools yang ada gitu. Mungkin kira-kira itu ya Bu ya. Jadi sebetulnya jangan menurut saya malah justru jangan merasa takut, malah kita yang melihat diri kita tuh kita mau membuat apa gitu, apa yang menjadi kekuatan diri kita. Tadi Mbak Megan, thank you banget Mbak Megan, by the way atas bedah bukunya. Saya sangat berterima kasih tadi banyak poin-poin penting juga yang sudah dibahas. Tapi point of view saya itu jadi Bu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Justru tools itu harusnya membantu kita membuat karya-karya terbaik dari diri kita sendiri. Dan kadang kita lupa juga dalam kita bekerja, kita sebagai karyawan gitu. Saya menulis juga di buku ya, karyawan itu harusnya berkarya loh. Kita Ya, membuat sebuah karya gitu. Nah itu yang menurut saya mindset yang ya bisa dibilang basic, tapi sebenarnya untuk mencapai level of karya yang sekarang lebih tinggi itu lebih mudah sekarang dengan tools-tools ini gitu. ya. Kira-kira seperti itu Bu.
Makasih, Mas. Terima kasih Bu Nike. Untuk pertanyaan yang kedua, inclusivity sebenarnya saya tidak banyak membahas di sini atau tidak terlalu membahas ya di buku ini. Tapi anak saya yang kedua itu kebutuhan khusus juga, umur 12, autistik ya. Jadi saya juga selalu mengeksplor apa sih yang bisa kita lakukan juga secara teknologi, karena menurut saya teknologi kan untuk membantu solving problem ya. Dan case-case seperti ini saya rasa eh, akan ketemu nih case-case yang mungkin lebih sifatnya niche gitu, dan saya juga pantau terus karena ini anak saya sendiri. Tapi di luar sana sudah mulai banyak ya, istilahnya kalau kalau saya di Inspigo itu AI nggak hanya untuk tadi untuk eh, research, untuk bantu bikin proposal, bikin presentasi, tapi di buku juga ada sebetulnya contoh-contohnya itu kita membuat sebuah simulasi, simulasi di mana misalnya kita eh, ngobrol dengan eh, counterpart atau misalnya atasan gitu ya. Nah, buat orang-orang yang eh, istilahnya nggak terlalu percaya diri gitu, itu bisa latihan dengan itu simulasi gitu. Nanti itu modelnya tuh voice to voice, jadi pakai suara ngobrol. Nah, itu akan membantu mereka untuk bisa enhance kapabilitas percaya dirinya atau presentasinya gitu ya. Itu mungkin nggak specifically ke kebutuhan khusus, tapi sebetulnya yang saya lagi juga siapkan atau saya juga research gitu ya, itu adalah simulasi-simulasi ini, karena kelihatan anak saya juga butuh tuh simulasi-simulasi itu, sehingga dia bisa simulasi itu bisa mereplika ke kejadian di luar sana, sehingga nanti pas keluar sana dia bisa lebih ready gitu. Nah, jadi sebenarnya teknologi ini bisa berbagai macam penggunaan. Uh, saya dari mungkin tadi diceritakan ya, background saya pernah di Silicon Valley. Salah satu uh, encounter atau experience pertama saya ketemu AI itu di tahun 2007. Nah, itu kita bikin AI untuk recommendation engine, untuk membuat waktu itu playlist untuk musik ya, lagu segala macam. Dan menurut saya sih sangat-sangat banyak kegunaan dari AI ini. Nah, tapi kita sebagai sebagai tadi the orchestrator, the creator, kita berpikir problemnya apa gitu. Misalnya di area inclusivity, nah misalnya tadi simulasi, problemnya seperti apa, teknologinya bisa membantu seperti apa, dan kita bisa membuat solusinya seperti apa gitu yang memang cocok atau relevan dengan audiensnya gitu. Dan apa namanya, kebutuhan khusus kan bermacam-macam ya, spektrumnya sangat luas, even di dalam autism aja spektrumnya juga sangat luas. Jadi uh, saya juga pay attention di area itu. Eh, tapi kalau dibahas di bukunya nggak terlalu dibahas sih sebetulnya itu. Terus tadi pertanyaan terakhir ya, Mas Aryo itu lebih ke, saya jadi agak lupa ya tadi habis ngomong. Eh, Tentang ini Mas, apa kalau anak sekolah sejauh apa? oh ya, anak sekolah ya. Sama tentang itu dulu, tentang seberapa Mm-mm. apa namanya? Tadi ada ini, ada quote ya. Dunia Oh ya, Oh ya iya. sadar ya, ya cepat, bukan bukan seberapa cepat tapi yang sadar gitu. cepat sadar. Betul. Nah, itu sebetulnya saya juga merasa ya, waktu saya menulis ini saya juga banyak interview dari tim saya, dari teman-teman saya, dari orang-orang yang saya anggap bisa memberikan insight-insights. Kadang di era AI ini kita juga bisa bercermin, eh, ini kita jadi manusia apa jadi robot ya gitu. Kalau kita udah dalam rutinitas yang setiap hari pagi sampai malam itu kayak wah udah rutin, kita tidak menggunakan kapasitas kita sebagai manusia tadi berkarya dan lain-lain, semuanya rutinitas, apa bedanya kita sama robot gitu kan. Nah, kita nggak perlu yang cepet-cepet gitu, ya cepet perlu ya, tapi maksudnya nggak perlu yang semuanya cepet terus kita nggak sadar gitu. Nah, kalau kalau menurut saya kesadaran itu bisa melahirkan tadi karya-karya tadi itu, dan penting sebagai manusia, karena itu adalah salah satu kekuatan kita juga, kesadaran itu, dan mengingatkan diri sendiri bahwa apakah kita sadar melakukan ini, sadar Potensi akan bikin web. kapasitas kita, sadar akan potensi kita, Kan ada sehingga yang muncul bukan di masalah hanya cepat-cepatan, tapi juga ya, di Facebook. masalah
tadi ya kesadaran itu gitu, kesadaran dalam menggunakan teknologi. Tadi ya mungkin balik sedikit tentang work slop tadi yang menggunakan AI itu, ya itu cepat, tapi kan dia nggak sadar gitu ya, nggak sadar in terms of eh, apa isi dari hasilnya itu tidak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan juga gitu. Jadi sebenarnya eh, this consciousness atau kesadaran ini penting di dalam kecepatan teknologi yang sekarang ini bisa dibilang ya mungkin salah satu yang paling cepat ya yang even saya alami. Mungkin itu ya Mas. Jadi eh, lebih ke situ kadang-kadang kita kalau refleksi ke diri kita sendiri, apa bedanya kita sama robot kalau kita tidak tidak sadar akan kapasitas kita akan apa yang kita kerjakan gitu. Terus tadi yang SD atau di sekolah di bangku sekolah, saya sih sangat em, pro dengan keahlian-keahlian yang basic yang menghitung, even life skills itu ya kita sebagai manusia harus punya. Begitu kita sudah punya fondasinya untuk mempercepat nantinya eh, bisa, tapi kalau nggak ngerti fondasinya kita nggak bisa juga nanti untuk mempercepat proses itu. Mungkin analoginya ini bukan contoh anak SD ya, tapi misalnya marketing gitu ya. Kan sekarang banyak kan isi apa caption atau di sosial media itu kopinya dari AI gitu. Nah, kalau kita tidak paham akan audiens kita gitu, kita tidak punya ilmunya, tidak mau belajar tentang let's say digital marketing atau social media marketing, ya kita pakai AI ya akan gitu-gitu aja. Jadi menurut saya itu harus beriringan ya. Belajar expertise di bidang itu plus belajar juga yang saya tulis itu AI fluency gitu ya. Jadi itu sesuatu yang beriringan sehingga skill atau knowledge ini kita harus punya. Kalau dia stuck gitu atau dia di sini aja tapi kita cuma rely on AI-nya ya lama-lama itu tadi ya kita nggak eh, nggak sadar untuk melakukannya itu untuk nggak penuh dengan kesadaran gitu. Jadi tetap sih skill-skill itu penting karena begitu tahu skillnya em, itu akan sangat mudah untuk menggunakan toolsnya. Mungkin contoh lain lagi sekarang itu ya Bapak Ibu, kalau membuat sebuah software atau sebuah website lah gitu ya, itu bisa prompting. Bisa hanya prompting, saya mau membuat website untuk let's say jualan baju saya gitu ya. Saya bilang ini bentuknya butik online, terus saya jelaskan ada fitur ini bisa belanja segala macam saya jelaskan. Nah, tapi orang yang ngerti membuat website, terus strukturnya, terus mungkin user experience-nya, terus juga secara database-nya dan lain-lain, itu akan jauh lebih baik membuatnya dibanding orang yang seperti misalnya saya nggak ngerti sama sekali gitu. Dia prompting-prompting aja jadinya seperti itu dan nanti mungkin kalau ada pembeli mau beli jadi susah belinya gitu kan. Jadi sebetulnya tetap penting belajar ilmunya. Jadi jangan sampai kita juga nggak belajar karena ilmunya itu adalah fondasi untuk tadi membuat karya-karya tadi mahakarya ya gitu. Kalau kalau di bayangan saya seperti itu. Jadi tetap harus berbarengan gitu. Apalagi fondasi di sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah dan seterusnya gitu. Mungkin itu Bu perspektif saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Eni? Mantap ya. Siap, terima kasih. Cukup. Mbak Megan, ada yang mau ditambahkan? Nambahin sedikit aja Mas Baik, untuk silakan. menjawab yang Ibu Nike sih tadi kan seberapa jauh gitu ya bisa kita menggunakan AI kalau nggak salah. Kalau misalnya menurut saya sih kalau misalnya AI itu jangan sampai membuat kita menjadi pengguna pasif pertama kayak gitu. Kemudian dia itu bisa kita fungsikan si AIS untuk mengambil alih tugas-tugas atau keseharian kita yang dilakukan berulang kayak gitu. Sehingga malah ketika AI itu mengambil alih tugas kita yang repetitif gitu, kita bisa punya energi lain, energi tambahan untuk mengembangkan diri kita di hal lainnya misal kayak gitu. Atau kita bisa punya energi lebih untuk mengasah kreativitas kita lebih lagi di sisi yang lainnya. Jadi untuk hal-hal yang sebelumnya kita habiskan atau waktu yang kita habiskan, energi kita habiskan untuk hal-hal yang kita lakukan secara berulang, itu bisa digantikan oleh AI kayak gitu. Dan akhirnya kita akan punya ruang lebih untuk bisa mengembangkan diri lebih banyak lagi sih mungkin itu. Mas, tambahannya sedikit. Ya, terima kasih Mbak Megan, Mas Tio. Sebenarnya ada dua pertanyaan, ada dua kesempatan untuk bertanya lagi nih. Dari pertanyaan tadi itu udah mewakili seberapa penting
buku ini dibaca oleh teman-teman ya. Di kolom chat itu sudah ada link pembelian. Jika ada yang mau beli silahkan diklik, di check out gitu. Kemudian dibaca dengan hati yang tulus untuk merasakan betapa AI itu kalau didiamkan saja bakal mengancam kita nanti. Tapi kalau kita bersahabat, oke lah dia. Baik, dua kesempatan bagi penanya saya berikan. Silahkan raise hand. Dari teater. Dari teater. Boleh dari teater satu. Kemudian berikutnya Ibu Siti Junainah dari Setjen MPR, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Farah Yasmin dari Perancang Program Perundang-undangan Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal DPR RI, CPNS. Sebelum saya memberikan pertanyaan, ada 4 pernyataan yang ingin saya nyatakan. Yang pertama, kecerdasan buatan bukan manusia. Yang kedua, maka dari itu, kecerdasan buatan hanyalah alat bantu yang seharusnya apabila kita ingin menyalahkan kecerdasan buatan itu merupakan suatu bentuk perilaku yang salah karena yang harus kita salahkan adalah developer dari kecerdasan buatan. Lalu yang ketiga, saat ini kita sedang memasuki Society 5.0 atau kita sedang akan memasuki Society 5.0 di mana seharusnya teknologi yang berpusat pada manusia, bukan manusia yang berpusat pada teknologi. Yang keempat, berhubungan dengan pertanyaan saya, kita mengetahui bersama bahwa revolusi industri maupun perkembangan masyarakat selalu maju, selalu berkembang, selalu berubah-ubah. Bisa jadi polanya tidak sama, polanya bahkan tidak bisa ditebak. Industri 1 ke industri 4, jaraknya hanya 200 tahun. Jadi pertanyaan saya Pak Tio, seberapa pentingkah kita harus mempertahankan artificial intelligence, atau bahkan seberapa tidak pentingkah kita harus mempertahankan artificial intelligence di kehidupan kita? Karena kita bisa jadi akan ada teknologi-teknologi yang bahkan bisa lebih jauh, lebih mutakhir untuk digunakan untuk kecerdasan buatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya futuristik. Seberapa pentingkah? Ya, Lanjut, saya langsung jawab atau gimana, Mas? ke Bu Siti Junainah dulu, silakan. Oke. Mas kali 2 dijawabnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neina, saya pustakawan dari Perpustakaan MPR, Sekjen MPR RI. Ingin bertanya kepada penulis, apakah di buku Becoming Power Human, Manusia Berdaya di Era AI ini ada bab atau bagian ada kiat-kiat atau upaya untuk meningkatkan diri di era AI saat ini. Jadi kita lebih siap atau lebih bisa menghadapi era AI ini. Terima kasih. Wah, baik. Silakan Mas Tio dijawab 2 pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Ibu. Saya tadi agak kurang dengar namanya, tapi Ibu terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya setuju juga Bu. Yang di buku itu saya tulis bahwa saya melihat itu sebetulnya manusia itu sebetulnya adalah sebuah teknologi juga. Karena saya melihat itu semua itu teknologi gitu. Teknologi manusia sangat-sangat canggih. Kita tuh sangat advance, even di dalam manusia ada makhluk hidup, ada sel-sel berjuta-juta sel. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa kita adalah sebuah advance teknologi, itu teknologi yang sangat mutakhir. Kita melihat teknologi di luar kita seperti AI itu jauh lebih canggih sehingga kita takut, padahal teknologi kita sangat sangat canggih dan based on research yang hanya digunakan itu kurang dari 5% gitu. Jadi masih banyak kapasitas kita yang sebelumnya belum digali. Nah, makanya buku ini sebetulnya saya tulis untuk juga merefleksi diri kita, apakah kita sudah mengoptimalkan bukan hanya dalam hal berkarya, tapi mengoptimalkan keseluruhan teknologi kita gitu. Nah, jadi saya setuju sekali dan
eh, temen atau orang-orang yang membuat teknologi ini juga kan berkaca dengan teknologi manusia ya gitu. Sekarang untuk membuat AI itu butuh power yang sangat-sangat tinggi gitu. Makanya power consumption itu naik gitu. Dan sekarang bisnis power consumption itu sangat tinggi di era AI ini. Sedangkan otak kita yang itu dibilang teknologi aslinya itu menggunakan power consumption yang sangat rendah gitu. Jadi sangat jauh lebih efisien otak kita bekerjanya dibanding this AI teknologi yang di luar dari manusia. Jadi banyak sekali yang memang kalau kita lihat sebetulnya kecanggihan manusia itu jauh lebih canggih. Kita ciptaan Tuhan ini kita sangat advance tapi kita tidak realize bahwa kita tuh advance gitu. Lalu tadi kalau misalnya kita stop itu gimana? Ini memang perdebatan ya, tapi kelihatannya ini sebuah wave yang susah dibendung gitu. Nah, ini makanya saya juga one of the reason saya tulis buku ini adalah karena teknologi ini susah dibendung seperti teknologi-teknologi sebelumnya dan yang namanya teknologi yang disruptif itu rasanya seperti ini gitu kan. Kalau mungkin teman Bapak Ibu kemarin dengar misalnya ada teknologi blockchain atau ada yang lain-lainnya gitu ya. Mungkin kita sebagai orang awam nggak terlalu terasa nih blockchain ada di mana, tapi AI sekarang masuk selayaknya dulu waktu internet dan lain-lain. Jadi sangat sangat disruptif dan rasanya disruptif ya seperti ini gitu ya, tidak nyaman sama sekali. Nah, jadi kalau bilang dihentikan itu menurut saya susah gitu. Tapi kalau kita mengoptimalkan sehingga kita yang nanti mendesain masa depan itu eh, dengan kesadaran kita menggunakan teknologi itu yang menurut saya kita bisa punya andil gitu. Jadi eh, kalau di stop itu menurut saya susah karena di luar sana tahun lalu saya diundang September 2024 saya diundang ke Palo Alto di Silicon Valley. Kita ada 80 orang dari Asia Pasifik yang diundang oleh Amazon ke kantor Amazon di Silicon Valley. Empat company dari Indonesia termasuk company saya Inspigo. Terus ada 16 company itu campuran dari Jepang, Singapura, Malaysia, Pakistan, Korea, Jepang udah dari Australia. Nah, itu totalnya berarti 20. Sisanya 60 itu dari India. Nah, di sana pas kita melakukan intimate atau small conference itu salah satu guru AI dari Silicon Valley bilang bahwa ya kita ini semua kita membuat AI ini atau kita AI builders ini mindsetnya adalah menggantikan pekerjaan gitu, bukan manusia ya tapi menggantikan pekerjaan. Jadi orang-orang di luar sana biarpun kita mau stop ya itu udah banyak yang berpikir untuk menggantikan hal-hal pekerjaan yang kita lakukan gitu. Makanya sebetulnya yang menurut saya penting itu adalah kita sadar juga gitu apakah pertama tadi itu ya kekuatan kita tuh apa gitu. Kita tuh sangat-sangat powerful menurut saya ya. Tapi kita lengah kadang-kadang kita dalam rutinitas ya di era hidup modern ini ya kita jadi rasanya kayak robot karena tidak tidak tadi menjalaninya dengan kesadaran gitu. Jadi eh, kalau menurut saya kalau kita stop itu susah ya ini kayak kelihatannya sebuah sebuah wave yang sangat kencang dan sesuatu keniscayaan. Tapi kalau kita bisa mengoptimalkannya untuk meng-create atau membuat masa depan yang baik, yang menurut kita itu eh, cocok untuk kehidupan kita, itulah yang bisa kita lakukan gitu. Makanya saya juga sedikit menuliskan di chapter 7 itu tentang masa depan. Masa depannya akan kira-kira seperti ini prediksinya based on beberapa futurist yang saya research dan tapi masa depan yang seperti apa yang kita sebagai masyarakat Indonesia mau mau punya gitu ya. Misalnya kota itu gimana kalau kota nanti perlu penuh artificial intelligence, tapi manusianya seperti apa? Gimana kita mendesain kehidupan di dalam sebuah kota yang manusianya bisa benar-benar menjadi full manusia gitu. Maksudnya mengoptimalkan dirinya, bisa berkarya, bisa membuat mahakarya dan lain-lainnya gitu. Nah, itu kan kita yang menentukan. Teknologi ini sangat powerful. eh, Sekarang di titik ini yang di awal-awal ini masih sangat awal artificial intelligence. Di titik ini kalau kita punya banyak orang yang lebih sadar, ya insya Allah kita bisa membuat masa depan yang jauh lebih menguntungkan untuk manusia gitu. Mungkin pendapat saya seperti itu, Ibu. Terus tadi untuk pertanyaan yang kedua, tips-tips untuk menggunakan AI ya, atau
Kenapa Mas? Kiat-kiat dan tips tadi ya. Nah, Iya, kiat-kiat dan tips ya ada sangat saya cukup banyak juga menuliskan di sini. Nggak hanya secara teknikal, mungkin teknikalnya nggak terlalu banyak ya secara prompting dan lain-lain, tapi lebih ke mindset bagaimana kita melihat ini gitu. Karena eh, ya perubahan itu selalu terjadi. Gimana caranya kita bisa beradaptasi, bisa menghadapi perubahan itu adalah satu kunci juga. Dan saya mengalami beberapa fase-fase juga ya gitu. Sekarang mungkin Bapak Ibu dengan sosial media juga kehidupan kan berubah ya gitu. Kita juga berubah. Eh, nah itu kan perubahan itu kita hadapi dan kesadaran itu penting gitu. Mungkin tadi sedikit menyinggung dengan pertanyaan sebelumnya ya, kalau Bapak Ibu teman-teman semua, saya sering membandingkan artificial intelligence ini dengan social media, karena social media itu sebuah teknologi juga, mungkin intelligence-nya nggak terlalu terasa ya, tapi itu sebuah teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Pernah nggak sih teman-teman atau Bapak Ibu di sini pergi ke satu tempat karena berpikir itu nanti kalau posting bagus ya kayaknya gitu di sana gitu. Ini kalau saya ke tempat ini nih estetik nih, nanti postingnya pasti bagus deh. Nah, itu kan teknologi merubah cara berpikir kita, cara hidup kita. Kita pergi ke satu tempat karena kita mau posting, bukan karena lainnya gitu. Mungkin itu nomor satu gitu ya. Nah, itu kan hal-hal seperti itu menurut saya penting untuk kita juga sadar. Artificial intelligence nanti akan ada hal-hal seperti itu juga yang istilahnya merubah cara kita hidup. Nah, kita mau seperti apa nih gitu, kehidupan kita mau seperti apa. Nah, disinilah saya membuka sebetulnya atau memantik percakapan berdiskusi supaya kita juga bisa menelaah juga masing-masing dari kita tuh mau seperti apa sih gitu. Manusia yang sadar, manusia masa depan, manusia yang ada teknologi canggih itu akan seperti apa gitu. Itu eh, apa saya bahas gitu di bukunya gitu. Jadi tadi mungkin pertanyaan tips-tips itu banyak di dalam sini terutama untuk mindset sih gitu Mbak. Jadi eh, eh, semoga itu menjawab. Nanti bisa di-share setelah baca bukunya. Terima kasih. baik, terima kasih Mas Tio. Mbak Megan mau ada tambahan? Cukup Mas, tadi sudah sangat lengkap dari Mas Tio. Ya, cukup pas banget ya di jam 16.01. Jadi ini kalau saya rekap sebenarnya, wah tidak cukup kalau saya rekap. Tapi lebih baik memang membeli bukunya dengan harga yang mungkin terjangkau ya buat teman-teman. eh Ilmunya banyak, banyak sekali ilmu. Tadi saya diutarakan pertama, buku ini tidak hanya ditulis dalam satu jenis gaya bahasa, tapi dalam berbagai bentuk. Dari narasi, kemudian filosofis, refleksi, kemudian ada hands-on. Ada link ya di setiap bab itu untuk bisa kita scan. Nah, di situ misterinya. Belum saya coba satu-satu. Baik, jadi buat teman-teman saya ingatkan kembali. Jadi untuk dapat voucher dari Gramedia, posting IG Story inside acara ini ya sebanyak-banyaknya hingga Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 15.00 jam 3 sore. Yang wajib di-mention adalah IG-nya Bentang Pustaka, Kemenkulip, dan Perpustakaan DPR. Nanti di chat ada informasinya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi ya di kolom chat. Dan jangan lupa bergabung di komunitas Kemenkilip dan KPR DPR karena kita adalah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kecerdasan bangsa. Jadi teman-teman yang punya mindset maju ke depan, silahkan bergabung dengan kita. Kemudian saya kasih pantun untuk penutup, agar-agar dicampur keju, kura-kura Cakep, keras batoknya. Agar cakep. kita semakin maju, yuk segera check out bukunya. Bentang Pustaka. Terima Terima kasih. kasih Mas Tio, Mbak Terima Mega, kasih Mas Aryo, teman-teman yang Mbak hadir Megan. baik di teater maupun di Terima kasih semua. manapun. Tadi karena saya punya satu buku, tapi saya suka dengan pertanyaan Bu Eni, maka buku saya beli dua, yang satu belum dibuka, jadi yang itu buat Bu Eni.
Izin. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya. Aryo. Bu, ini belum beli kan bukunya? Belum. Ya, belum. Baik, terima Nanti kasih. dikirim kemana ya? Ah, bentar, Ibu. Ibu DM ke IG-nya Perpustakaan DPR aja, Ibu ya. Oh, siap. Gabung ke KPR DPR dulu. Ya, Bu IG Eni, perpustakaan DPR. ya Perpustakaan DPR. Eh, DM aja nama dan alamatnya nanti saya kirim. Terima kasih Mas Tio sekali lagi, Mbak Megan, teman-teman dari Kementerian Keuangan, teman-teman dari Kasih. dan teman-teman di manapun berada. Sehat selalu, selamat sore, dan sampai jumpa. Banyak semuanya. Terima kasih Mbak Megan. Kasih. Dengan kabur. Ini masih ada pengisian. Tadi dibilang daftar hadir ya. Sudah terhadir dan seperti biasa ada survei dari kita untuk masukan ke depan seperti apa. Jadi ini poin survei boleh di scan dulu surveinya untuk isi. Nanti berikutnya ada daftar hadir. Daftar hadir tadi di Zoom.